Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi financial distress ya. Jadi sebenarnya materi yang ini cukup mudah, bisa menggunakan. Yang penting kalian baca, bisa paham. Jadi financial distress ini berkaitan dengan financial distress ini berkaitan dengan kesulitan keuangan. Jadi artinya financial distress simpelnya gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi biasanya kalau ditanya apa sih kesulitan keuangan? Nah, di sini biasanya banyak yang jawab financial distress, Bu gitu. Padahal ini sama dengan apa? Ya sama. Ini kesulitan keuangan ini bahasa Indonesianya. Nah, kalau financial distress ini bahasa asingnya atau bahasa Inggrisnya. Nah, sebelumnya juga Ibu mohon maaf ya. Di slide yang Ibu kirim itu setelah Ibu lihat-lihat banyak yang typo. Nah, ini sudah Ibu perbaiki. Jadi di slide saya ini sudah saya perbaiki. Jadi nanti bisa saya jelaskan juga maksudnya. Oke, lanjut ya. Kita bahas mengenai financial distress. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah pasti ini. Apakah financial distress itu? Nah, ini yang harus kalian jawab dan harus kalian pahami. Tapi jangan sampai jawab financial distress itu kesulitan keuangan, Bu. Jangan gitu ya. Sebenarnya gini, beberapa peneliti atau mahasiswa di tingkat akhir yang mau menyelesaikan skripsi, mereka diantaranya itu ada meneliti mengenai kebangkrutan. Tapi sebenarnya mereka teliti itu rencananya itu adalah meneliti kebangkrutan. Tapi gini, jadi ada beberapa pandangan yang berbeda. Nanti coba deh Ibu jelaskan dulu ya. Jadi sebenarnya sebelum perusahaan itu benar-benar pada posisi bankrupt gitu ya, itu pasti memiliki tanda-tandanya. Kenapa perusahaan itu bisa bangkrut? Jadi kalau bangkrut atau pailit ini tuh sebenarnya adalah kondisi hukum atau status hukum ya. Pokoknya berkaitan dengan hukum kalau bangkrut. Nah, kalau di akuntansi apa? Ya pasti kita lihat dulu indikatornya apa. Sebelum perusahaan itu dinyatakan bangkrut, pasti ada masalah atau kesulitan-kesulitan yang dialami namanya. Nah, diantaranya itu adalah kesulitan keuangan. Indikatornya apa berarti? Misalnya bahwa perusahaan itu tidak mampu membayar utang jatuh tempo. Jadi indikatornya itu ya tidak mampu membayar utang jatuh tempo. Nah, ini adalah salah satu indikator atau clue yang pertama. Oh, kenapa perusahaan ini tidak bisa membayar utang jatuh tempo? Nah, kalian kalau misalkan jadi auditor kan pasti ada harus memiliki sikap atau sifat skeptis gitu ya. Skeptis. Curiga, tapi curiganya dalam positif. Jadi, loh, kenapa? Atau kritis gitu. Kita bukan skeptis ya, kita kritis aja. Tidak mampu membayar utang jatuh tempo. Nah, kenapa? Nah, itu ya yang perlu bisa dijawab oleh seorang manajer keuangan. Misalkan seorang akuntan bertanya pada manajer keuangan. Nah, ini indikator yang pertama. Indikator yang kedua itu adalah
perusahaan itu mengalami rugi terus menerus. Nah, jadi sudah tidak mampu bayar utang, kemudian mengalami rugi terus menerus. Kemudian parahnya itu adalah operasional kas itu negatif. Jadi sebenarnya kalau perusahaan itu kalau kita sebagai manajer keuangan, ketika perusahaan dalam masa dia BEP aja deh, nggak sampai dapat profit, tapi kalau arus kasnya masih lancar, itu masih aman, belum sampai profit yang banyak gitu ya. Setidaknya BEP itu perusahaan itu masih mencoba bangkit atau masih berusaha untuk membangun kinerja perusahaan. Yang penting asalkan operasional kas, jadi arus kas perusahaannya positif. Tapi kalau operasional kasnya negatif, nah ini pasti tanda-tanda perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan. Nah, dari kesulitan keuangan nanti ada ya apa yang harus dilakukan perusahaan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ketika mengalami kesulitan keuangan, nah nanti bisa sampai pada bangkrut. Bangkrut seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bangkrut itu atau dipilotkan itu merupakan berkaitan dengan hukum atau status hukum. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk. Ketika kita udah paham nih indikatornya kesulitan keuangan itu apa. Nah, sekarang kita masuk pada definisi financial distress. Jadi kalau kalian mau ini ya, cari di Google, banyak nanti pengertian-pengertian mengenai financial distress, tapi itu pasti dengan bahasa yang sistematis. Financial distress is a situation where a firm operating cash flow are not sufficient. Nah, bla 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 gitu ya. Tapi nah, ini pendeknya nih atau intinya kesulitan keuangan atau financial distress, bahwa sebenarnya kesulitan keuangan adalah ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat jangka pendek. Itu sudah masuk financial distress. Kata kuncinya ini, tidak memenuhi kewajiban yang bersifat jangka pendek, ketidakmampuan. Yang kedua, pengertian yang kedua, definisi yang kedua, ketidakmampuan membayar utang secara umum. Kalau ini tadi hanya jangka pendek ya, pengertian yang pertama, tapi kalau yang kedua jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek dan jangka panjang ini sudah sangat menyeluruh gitu. Dari sisi ketidakmampuan aset menutupi liabilitas. Nah, ini ya pokoknya kalau financial distress itu berkaitan pasti adanya ketidakmampuan perusahaan. Gampangnya gitu, ketidakmampuan perusahaan dalam hal apa? Memenuhi kewajiban jangka panjang atau jangka pendek gitu aja. Nah, ada dua cara pandang mengenai financial distress, yaitu yang pertama adalah saham atau stocks atau share, yang kedua adalah arus kas atau flow. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya. Yang atas ini adalah stok. Jadi dari sahamnya. Kalau ini dari arus kas. Kita lihat perbedaan antara solvent firm dengan insolvent firm. Jadi sebenarnya di mata kuliah manajemen keuangan yang pertama, kita pernah belajar mengenai gimana sih modal yang ideal untuk perusahaan
struktur modal. Ada teori MM1, MM2. Nah, itulah fungsinya belajar mengenai teori struktur modal. Kita bisa menentukan berapa utang yang harus kita gunakan, berapa modal yang harus kita gunakan. Ini adalah posisi yang ideal untuk solvent firm atau perusahaan yang lancar ya, nggak mengalami kesulitan keuangan. Tapi ketika perusahaan insolvent, dia memiliki negatif equity atau kekayaan bersih pemegang saham itu negatif. Jadi tadi ketidakmampuan membayar utang jangka panjang atau jangka pendek tadi ya. Kalau di sini, kalau di stok menekankan pada adanya net worth atau kekayaan bersih perusahaan yang negatif. Sedangkan kalau pada cara pandang flow arus kas lebih melihat pada ketidakmampuan membayar utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat ini grafiknya. Kalau yang stok tadi ya, kalau stok ini terjadi ketika nilai aset perusahaan kurang dari nilai utang. Kalau untuk flow berdasarkan arus kas, nah ini ya garis hijau ini merupakan contractual obligation. Nah, ini arus kas perusahaan. Kalau arus kasnya berada di sini, berarti sebenarnya dia masih solvent, masih aman. Nah, ketika akhirnya mengalami grafiknya naik turun gini ya. Kemudian pada suatu titik, nah titik ini titik namanya titik insolvensi. Sudah arus kas perusahaan sudah mulai jatuh atau sudah menurun. Nah, di sini firm cash flow-nya dia tidak bisa menutupi pembayaran contractual obligation. Jadi ini mulai jatuh. Arus kas perusahaan tidak bisa menutupi contractual obligation. Nah, itulah yang perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena arus kasnya jadi negatif atau di bawah contractual obligation. Oke, lanjut. Nah, ini ya tadi, apakah yang terjadi ketika perusahaan mengalami financial distress? Ada berbagai cara yang bisa dilakukan perusahaan ketika perusahaan mengalami financial distress. Bisa menjual aset-aset utamanya, merger dengan perusahaan lain, mengurangi belanja modal untuk research and development, menerbitkan saham atau obligasi baru, negosiasi dengan bank atau kreditor lainnya, mengkonversi utang menjadi ekuitas, menyajikan permohonan kepailitan. Nah, kalau udah pilot ini tuh benar-benar sudah kesulitan keuangan banget yang sampai akhirnya dia bisa mengalami kebangkrutan. Jadi ada perusahaan milih dibangkrutkan atau dipilotkan gini ya. Menarik sebenarnya kalau bahas mengenai kepailitan. Ada perusahaan yang benar-benar pengen dipilotkan. Itu karena mereka memiliki beberapa alasan. Misalkan kalau dipilotkan ada status hukum pilot, berarti dia tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian nanti sebenarnya ada banyak alasan
kenapa akhirnya perusahaan memilih untuk dipilotkan atau tidak untuk dipilotkan. Oke, nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi lebih dalam mengenai ini. Nah, langkah untuk ini ya, ini 1, 2, 3. Ini adalah berkaitan dengan aset restructuring. Ini restructuring. Aset restructuring. Maaf, tulisannya jelek. Aset restructuring. Jadi apa ya? Ini masih usaha-usaha dilakukan untuk merestrukturisasi aset. Nah, yang terakhir ini ya 4, 5, 6, 7 ini adalah finansial. Ini finansial restructuring. Kalau ini aset, ini finansial. Ini berkaitan dengan asetnya perusahaan. Kalau yang ini berkaitan dengan keuangan perusahaan. Nah, pasti juga ada pertimbangan-pertimbangan sendiri ya bagi seorang manajer, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan ketika mengalami kesulitan keuangan. Nah, untuk kebangkrutan, likuidasi, dan reorganisasi. Likuidasi berarti menghentikan kegiatan operasi perusahaan. Reorganisasi adalah pilihan untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Kebangkrutan adalah sebuah upaya hukum yang permohonannya dapat diajukan sendiri oleh perusahaan atau dapat diajukan oleh kreditor. Oke, yang harus kalian pahami, kalau likuidasi maksudnya menghentikan kegiatan operasi perusahaan. Menghentikan kegiatan operasi perusahaan ini beberapa kegiatan yang bisa dilakukan itu adalah perusahaan menjual aset-aset yang dimiliki. Ya, perusahaan menjual aset-aset yang dimiliki. Oke, lanjut ya. Likuidasi berarti menghentikan kegiatan operasi perusahaan. Nah, ini bisa menjual aset. Ini bisa menjual aset perusahaan. Namanya aja likuidasi, liquid. Berarti mengubah aset menjadi berupa kas gitu ya. Kalau reorganisasi mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Nah, ini bisa dengan cara menerbitkan efek baru. Efek baru, mau menerbitkan saham baru atau obligasi. Kalau untuk kebangkrutan, nah ini berkaitan dengan upaya hukum. Menarik sebenarnya kalau kita bahas case itu di kelas. Oke, lanjut aja. Pembagian hasil likuidasi dilakukan berdasarkan urutan prioritas berikut. Ini maksudnya likuidasi, bukan likuidasi yang tadi ya. Ini likuidasi ketika perusahaan dinyatakan mengalami kebangkrutan. Jadi statusnya sudah bangkrut. Berarti, nah itu di pengadilan apa ya? Lupa. Pengadilan negara atau pengadilan administrasi. Coba deh, nanti kalian bisa searching sendiri ya kalau pengadilan untuk perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Nah, itu nanti di sana ada namanya kurator. Kurator yang ditunjuk oleh kreditor untuk mengambil alihan aset debitur. Nah, kurator ini bertugas melakukan likuidasi aset.
Ya, kurator bertugas untuk melakukan likuidasi aset. Dia menaksir uh, harga dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika sudah selama proses likuidasi dimulai, maka pembagian hasil likuidasi dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Jadi yang pertama yang harus dibayarkan ketika sudah ada itu uangnya ya. Ini ada beban administrasi terkait proses likuidasi perusahaan yang bangkrut. Kemudian klaim-klaim tanpa jaminan yang terjadi setelah pengajuan permohonannya involuntary bankruptcy. Jadi yang penting klaim-klaim tanpa jaminan, ini beban administrasi. Ini bukan upaya ya, ini upah, gaji, dan komisi, bukan kondisi. Upah, gaji, dan komisi. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang terjadi dalam 180 hari sebelum tanggal pengajuan permohonan kebangkrutan. Klaim dari konsumen, klaim pajak, klaim kreditor, baik dengan atau tanpa jaminan, klaim dari pemegang saham preference. Baru yang terakhir itu adalah klaim dari pemegang saham biasa. Jadi pemilik saham biasa itu mendapat hasil yang terakhir. Nah, prediksi kebangkrutan perusahaan model Z-score ini terkenal dengan model kebangkrutan. Nah, biasanya para peneliti muda yang sedang melakukan skripsi itu terjebak pada persamaan ini. Yang membuat formula ini adalah Altman. Makanya disebut Altman, rumusnya disebut Altman atau dia namakan Altman Z-score. Ini kalau nggak salah dia buatnya itu adalah kebangkrutan perusahaan yang di Amerika. Nah, ini terjadi di Amerika, kemudian dipakainya di Indonesia. Jadi beberapa peneliti yang sedang melakukan skripsi kalau meneliti kebangkrutan perusahaan itu menggunakan model Z-score ini. Ada beberapa pendapat yang setuju dan tidak setuju. Kalau yang setuju, jadi yang setuju berarti ya dia menggunakan persamaan ini semua untuk diterapkan di Indonesia. Kalau yang nggak setuju, ya ini kan kondisinya di Amerika atau di tempatnya si Altman ini kan, ya masa mau dipakai di Indonesia? Yang jelas pasti banyak perbedaan antara di Amerika, katakanlah di Amerika ya, di Amerika sama di Indonesia. Perusahaan di Indonesia strukturnya berbeda, budayanya berbeda. Terutama ini mana ya? Nah, ini diperoleh dari kondisi-kondisi perusahaannya yang bangkrut di Amerika. Jadi kurang sesuai lah koefisien yang dihasilkan ketika diterapkan di Indonesia. Kalau saya sih ngikutnya nggak setuju karena kita memiliki budaya sendiri. Nah, terus gimana Bu kalau mau meneliti amannya? Kalian jangan meneliti prediksi kebangkrutan. Terus yang diprediksi apa? Kesulitan keuangan. Karena memang untuk sampai perusahaan bangkrut itu prosesnya lama. Ada yang aset restrukturisasi tadi, ada financial restrukturisasi. Jadi kalian kalau buat penelitian ya yang masih pada kesulitan keuangan itu indikator-indikatornya apa. Nah, itu lebih jauh bermanfaat ketika mau melihat ternyata hasil penelitian kalian menunjukkan bahwa perusahaan ini atau perusahaan sampel yang kalian teliti itu menunjukkan adanya indikasi kesulitan keuangan atau sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, itu lebih baik. Oke,
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, nah kita bisa diskusi di mana ya? Di mana aja deh, bisa di Google Classroom atau di WhatsApp. Sekian dari saya, jangan lupa untuk ngisi Google Form-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah.